istiqomah. Sebab relatif ini satu untuk pasir dari gangguan orang-orang seher, tenok, insya Allah tertolak. Penyakit-penyakit, insya Allah wala corona wala ini sudah ada di sini. Maka diusahakan istiqomah supaya ada bantuan sama Allah, terutama ekonominya. Kalau ekonominya itu lancar, ya ngajinya busuk. Kalau ekonominya ruwet, ya tidak akan busuk. Maka diusahakan, kalau setengah apalan yang 10 menit, habis sisa pun penting dulu. Bisa sampai subuh, monggo. Kalau tidak bisa satu, supaya apa? Di dalam rumah tangga aman, tidak ada kekacauan, rezekinya mudah, dari jalan keluar, anak-anak dapat barakahnya. Sebab orang yang baca ratib itu barakahnya 40 rumah, radius 45. Dia dapatkan barakah dan akan dapat satu ketenangan di dalam satu keluarga. Maka jangan buktikan dulu 40 hari istiqomah, jangan sampai ogah. Rasa bagaimana? Nanti semua akan ada kemudahan-kemudahan. Itu bukan kebetulan, memang karena jenengan sudah lapor sama Allah. Sebab semua itu ada dasarnya. Misalnya punya utang, sampai sumpek dulu. Sumpek tidak ada sebab. Ada sebabnya. Sampean di situ ada niratif, ya Farid pegang, ya Farid jalan, ya kasih orang Yaman, ya abdi, ya tiruan, 3 kali. Ya itu sumpeknya akan hilang. Karena Nabi sendiri, sumpek itu ada penyakit, ham namanya. Maka dibaca, kalau orang punya utang nggak bisa bayar, hasilnya dia nggak nututi. Ya, bagaimana caranya? Ada satu orang datang sama Nabi, ya Nabi, saya punya utang, saya punya hasil nggak cukup. Dia mau bayar, tapi uangnya nggak ada. Tolong didoakan atau kasih bacaan untuk berdoa. Suruh baca ya Farijaham itu 100 kali. Di luar ratib. Dari pagi sampai malam boleh dicicil. 20 kali 5, 100. Katanya Nabi, walaupun engkau punya utang sebesar gunung Uhud, maka Allah melunaskan. Di sini Allah peranannya, bukan kita. Sebab kalau kita nggak mungkin. Saya sudah buktikan 80 tahun 80. Saya kontrak di sini 500. Punya utang 200 juta. Pekerjaan itu keliling cukup untuk makan. Akhirnya saya ada saat itu 300, saya tidak mau kerja. Uang 300 dihemat-hemat untuk makan. Saya baca ratib, saya niatkan minta sama Allah. Ya supaya Allah itu memberi jalan keluar dari utang. 10 bulan lunas. Saya bisa bayar utang. Rumah ini saya beli selawe. Belum ada bangunan, saya beli selawe. Apa? Sebab kalau Allah itu akan bantu jenengan, jalannya terlalu banyak. Allah ini kalau punya, dia akan niat nulung hamba, nulung jenengan dengan sebab didatangkan. Saya nggak keluar mana-mana, sebab didatangkan di sini. Biar saya ini punya tanah, nggak laku-lakuin, saya punya utang tolong dituak, no. Saya digerakkan kepingin nawarkan. Makanya saya nggak keluar dan bukan matulan. Berapa? 500 ribu. Luasnya 2.800. Saya bilang, ayo 300 tak cari jalan, tambah beb 50, 350. Taruh di sini nomor THB-nya sama sertifikat fotokopi. Sudah pulang. 2 minggu datang satu orang dari Jakarta. Siapa yang datangkan? Allah. Karena saya di rumah tidak ada sebab, didatangkan sebab. Dan saya sama bos saya disuruh ngawet tanah. Di mana? Di Palu. Berapa? 2005. Ada. Saya lihat. Lihat, cocok. Berapa harganya? 650. Sekali nawar 500. Tambahin 50. Nasi paspor. Selesai. Dapat orang, dapat 100-an juta. Nah, kalau Allah akan bantu dengan sebab, tidak tanpa sebab, jangan bingung.
Kalau Allah itu akan bantu dengan kekuasaannya, dia perintahkan tanah pun, saya pun. Jadi maka dari itu jangan lepas kontak sama Allah. 10 menit maghrib duduk, niat dikir. Supaya Allah itu kalau kita ada masalah, Allah akan bantu. Kita itu ngoyak pertolongan Allah, Allah. Saya mau nagih. Kalau sudah ada pertolongan, ketemu di jalan. Nah, kalau saya mau bayar, tak perlu jauh-jauh ke rumahnya. Kan pertolongan Allah itu. Bukan kebetulan. Tidak ada dalam Islam kebetulan. Semua terencana. Ayat Al-Quran mengatakan, daun kering yang di hutan yang gelap, di malam yang sunyi, gugur, itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Diurus sama Allah, apalagi manusia. Semua diprogram. Maka usahakan dengan belajar Rasul untuk menguji 40 hari 3 kali. Kalau tidak ada perubahan, jangan dibaca. Sudah. Itu jaminannya Allah sama Rasul, bukan saya. 3 kali. Rasakan sampai buktikan. Sebab Islam itu perlu bukti. Buktikan, tidak ada masalah. Bahwa kalau emas itu 24 karat dibutuhkan, tidak ada masalah. Melaksanakan. Coba di dalam latih semua punya satu kekuatan supranatural. Sampai menghadapi orang keras, ya keras betul. Sampai baca, ya Qawiyu ya Matin, syarat ini. Insya Allah orang itu akan guna. Kalau sampean misalnya di pasar, jalan di pasar, ketemu sama teman, saya ada pinjaman sama dia, belum bisa bayar, gak enak lah, Teo. Ya mau lari gak ada jalan, jalan terus. Ya baca ya amanah khaifin itu 3 kali. Kalau perlu kasih salam, assalamualaikum, dia gak sadar. Udah rotok jauh, tinggal tak telek. Itu semua itu ada di situ. Komplit sudah. Maka dibaca semua kebutuhan manusia cukup. Kita kirim doa sama orang tua ada, ila arwahi walidina, orang tua kita dan orang tua mereka. Waalaikum. Ya sudah, kita tiap baca sudah kita kirim sama orang tua. Cari bapak, ibu, kakek, nenek, muslimin dan muslimat. Yang hidup atau yang mati. Sudah kita berbuat. Ada di situ. Kalau masalah penyakit-penyakit, bismillahirrahmanirrahim, wala bisa wa wasamiul alim, akan terhindar semuanya.